Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi ini mengenai gaya apung. Jadi kalau yang sebelumnya itu kita belajar fluida dalam suatu bejana, dalam suatu akuarium misalnya. Udah aja fluida aja, nggak ada yang lain. Sekarang kita akan tinjau kalau ada objek atau partikel dimasukkan ke dalam fluida tersebut. Maka akan ada gaya apa? Akan ada gaya apung. Inilah yang membuat benda itu ketika dicelupkan ke dalam fluida terasa lebih ringan. Jadi konsepnya sederhana, kita misalnya punya fluida dalam suatu bejana, andaikan ini air saja ya, ini air dalam akuarium, kita celupkan batu ke dalamnya, maka batu ini akan menerima gaya FA, gaya apung, dan arahnya selalu ke atas. Ini membuat si benda ini seolah-olah lebih ringan beratnya dibandingkan ketika dia ada di udara. Nah, itulah gaya apung. Berikutnya, kenapa gaya apung ini bisa muncul ya? Dan mengapa gayanya ke atas gitu? Jadi seperti pada di video yang sebelumnya, fluida itu mengerjakan gaya pada objek yang ada di dekatnya. Jadi fluida ini memberikan gaya terhadap dinding sebenarnya ya. Begitu pula terhadap si batu ini. Sebenarnya air yang di sekitar batu ini itu memberikan gaya terhadap si batu. Kita tunjukkan dalam panah warna merah. Jadi ini gaya-gaya akibat dari si fluida di sekitar si batu ini. Dan ini kalau diresultankan, semua gaya-gaya ini diresultankan akan memberikan resultan gaya ke arah atas. Nah, itulah yang menjadi gaya apung. Itu ya, jadi efek resultan dari seluruh gaya pada benda tersebut itu hasilnya ke atas, yang adalah gaya apung. Nah, selain menggunakan konsep ini, gaya apung juga dapat dimengerti dengan konsep lain. Jadi gaya apung itu sama saja dengan berat fluida yang dipindahkan akibat kehadiran benda. Apa maksudnya ini? Jadi kayak gini nih maksudnya. Sebelum batu ini dicelupkan ke dalam air, itu kan seluruh ini isinya air kan ya, berarti seluruh akuarium ini isinya air semua, nggak ada batu. Jadi kira-kira sebelum dimasukkan batu, itu akuarium isinya air semua kayak gini nih. Oke? Nah ketika dimasukkan batu, bagian ini yang tadinya air semua, sekarang ditempati oleh batu. Oke? Jadi bagian ini yang diberikan batas hitam putus-putus, ini air semua awalnya. Ketika dimasukkan batu, bagian ini ditempati oleh batu sekarang. Nah, bagian air ini, berat air ini, itulah gaya apung si benda. Jadi bisa dibilang objek ini punya ukuran sama seperti si benda, tapi masanya masa air gitu. Nah, itulah gaya apungnya. Nanti rumusnya, gaya apung pada suatu benda itu sama dengan ini. Rho F itu menunjukkan massa jenis dari si fluidanya, V celup itu menunjukkan volume benda yang kecelup aja, gitu ya, yang kecelup aja ke dalam fluidanya. Karena bisa jadi nanti benda yang kita masukkan ke dalam fluida itu terapung dan itu nggak akan kecelup seluruhnya. Jadi penting banget ya di sini ya. Lalu dikali G, yaitu adalah percepatan gravitasi. Nah, menggunakan konsep gaya apung ini, kita nanti bisa menjelaskan nih, bagaimana nasib benda ketika dicelupkan ke dalam suatu cairan. Nanti kurang lebih akan ada 3 kondisi ketika benda dicelupkan dalam suatu fluida. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi ini kira-kira penggambarannya dari ketiga kondisi tersebut. Kita lihat yang pertama nih ya, yang paling kiri. Ini kalau misalnya ketika dicelupkan ke dalam si cairan, gaya apung dari benda itu lebih besar daripada gaya beratnya. Maka yang terjadi apa? Ketika benda dicelupkan akan ada 2 gaya bekerja ya, Mg dan Fa. Kalau lebih besar si gaya apungnya, maka tentu benda ini akan dipercepat ke atas. Ya, dipercepat ke atas, nanti akan muncul ke permukaan. Lalu nanti akan masuk dalam kondisi setimbang. Nah, ini berarti benda akan terapung. Gitu ya. Jadi kalau Fa-nya lebih besar daripada Mg, dia akan terapung. Dan ini tercapai kalau massa jenis si benda itu lebih ringan daripada massa jenis si cairan. Jadi misalnya kita punya air ya, massa jenisnya 1000, batu misalnya ada massa jenisnya 800, nah itu batu itu pasti akan terapung. Kemudian yang kedua, yang di tengah ini kalau Fa sama dengan Mg. Jadi gaya apungnya persis sama dengan gaya berat, berarti benda ini udah setimbang dong ya. Karena resultan gayanya 0, jadi udah setimbang, maka dari itu ya udah benda ini akan diam aja di sini. Nggak kemana-mana. Di tengah-tengah cairan dia akan diam. Berarti ini kondisinya benda ini dikatakan melayang di dalam cairan. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan, ini ketika gaya apungnya kurang dari si gaya berat. Jadi lebih besar si gaya beratnya daripada gaya apung. Nah, ini berarti
dipercepat ke bawah ya, si bendanya akan dipercepat ke bawah, nanti ujung-ujungnya akan tiba di dasar dari si bejana. Ini berarti kondisinya adalah tenggelam, bendanya akan tenggelam. Dan ini tercapai kalau massa jenis si benda itu lebih besar daripada massa jenis si cairan. Jadi misalnya ini air massa jenis 1000, batunya massa jenisnya 1500, pasti dia akan tenggelam. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan ke dalam contoh soal. Jadi kita punya soal seperti ini ya. Ada balok bermassa sekian dan massa jenisnya sekian diikat ke dasar suatu akuarium menggunakan sebuah tali. Akuarium berisi air dengan massa jenis sekian, hitung dengan tali yang mengikat balok. Jadi simpelnya seperti gambar di sini ya. Ini akuarium, ini si baloknya diikat dengan tali ke si dasar akuarium. Sehingga ini dalam kondisi setimbang. Nah, kita disuruh cari berapa tegangan talinya. Oke, ini pertama-tama seperti biasa kita gambarkan diagram gaya. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini tuh apa aja. Yang bekerja pada balok tuh apa aja. Jadi nanti gayanya kurang lebih akan ada 3. Yang pertama, karena dia punya massa tentu ada gaya berat Mg. Lalu karena diikat dengan tali, juga pasti ada tegangan tali ya. Arahnya ke bawah karena tali selalu menarik si benda. Kemudian ada satu lagi yaitu gaya apung. Karena badan ini tercelup ke dalam suatu cairan, dalam hal ini air, dia punya gaya apung Fa ke atas. Nah, ketiga gaya ini setimbang. Oleh karena setimbang berarti sigma F-nya sama dengan 0 kan. Dalam hal ini berarti jumlah gaya ke atas harus sama dengan jumlah gaya ke bawah. Jadi gaya ke bawahnya adalah Mg plus T dan gaya ke atasnya adalah Fa. Oke, selanjutnya kita bisa langsung hitung ya. Fa sesuai dengan rumus yang ini ya. Rho fluida dikali V benda yang tercelup dikali G. Kita masukkan rho fluida, berarti rho-nya air ya. Kita misalkan rho A dikali dengan volume yang kecelup. Volume benda kecelup, dalam hal ini seluruh si balok itu kecelup. Berarti V ya. Seluruh volume balok kecelup dikali G gini. Oke, jadi nanti kita mau cari T tinggal pindah ruas. Berarti rho A VG min Mg. Oke, coba kita cek nih ya. G ada 10, massa si balok ada 400 gram, rho air ada 1. Yang kita nggak tahu volume si baloknya nggak tahu. Kita cuma tahu balok punya massa dan massa jenis sekian. Nah, ini bisa pakai rumus massa jenis ya. Jadi massa jenis rho kan M per V, massa per volume. Berarti kalau volume massa per rho, massa per massa jenis. Nah, kita pakai rumusan itu aja. Jadi M dibagi massa jenis. Massa jenisnya siapa? Si balok. Jadi harap dibedakan ya. Rho A, rho fluida dipakai buat ngitung gaya apung. Tapi ketika di volume celupnya itu pakai punya si bendanya. Jadi pakai massa jenis si benda. Oke ya, jadi hati-hati. Massa jenisnya ada lebih dari 1 soalnya. Oke, ini bisa dilanjutkan ya. Ini nanti bisa dikelompokkan. Baik di suku ini ada suku Mg, sama-sama ada Mg. Jadi bisa dikelompokkan. Kemudian dikelompokkannya nanti jadi seperti ini. Ini jadi rho A per rho B dikurang 1. Iya. Kayak gini. Jadi Mg dikali sekian. Dan udah ada semua. M-nya 400 gram. G-nya ada. Rho A dan rho B juga ada. Ya udah tinggal dimasukin ya. Tinggal dihitung. Kita nanti akan peroleh T-nya itu 1 Newton. Jadi tegangan tali yang mengikat si balok pada kondisi ini itu 1 Newton. Sip ya. Lanjut ya soal terakhir nih. Supaya makin mantap. Jadi di sini kita punya kayu, bentuknya balok, dengan massa jenis sekian, dicelupkan dalam wadah yang isinya 2 fluida, campuran air dan minyak. Tentu air yang di bawah, minyak yang di atas. Kenapa? Karena massa jenis air 1000, massa jenis minyak 800. Lebih berat air massa jenisnya, jadi pasti di bawah. Kemudian balok ini ditaruh seperti ini, dan dia mengapung. Sebagiannya muncul ke permukaan. Nah, hitung tinggi dari bagian balok yang muncul ke permukaan ini. Oke, jadi kita harus cari ini ya, tinggi yang muncul, yang tidak tersentuh ke fluida. Itu berapa? Nah, seperti biasa, ini dalam kondisi setimbang, kita tinjau gaya-gayanya ada apa aja. Jadi gaya-gayanya akan seperti ini. Pertama tentu ada gaya berat ya, karena dia punya massa. Ada Mg ke bawah, lalu ada apa? Ada gaya apung, dan ada 2 gaya apung. Mengapa? Karena ada 2 fluida. Nah, masing-masing fluida itu berkontribusi terhadap gaya apung dari si balok ini. Gaya apung pertama Fa1 itu akibat sebagian dari si balok tercelup ke dalam air. Lalu gaya apung yang kedua Fa2 itu akibat sebagian balok tercelup ke dalam minyak.
gitu ya. Jadi akan ada 2 gaya apung. Terus karena ini dalam kondisi setimbang si benda ini, ya udah berarti sigma F-nya sama dengan 0. Dengan demikian, gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas kita FA1 plus FA2. Dan gaya ke bawah kita adalah MG. Oke, sekarang kita hitung masing-masing ya. FA1 berapa, FA2 berapa, MG berapa. FA1, oke. Rho fluida V celup dikali G. FA1 itu tadi yang menyebabkan si air ya. Jadi rho-nya rho air, rho A, kali volume si balok yang kecelup di air aja. Jadi yang ini nih. Nah, berapa itu volumenya? Jadi volume balok itu kita tahu luas alas dikali tinggi. Jadi misalnya ini balok punya luas alas A. Tapi kita nggak tahu berapa, nggak apa-apa, nanti akan kecoret juga kok. Dan misalnya tinggi balok itu seluruhnya H nih ya. Dari ujung bawah sampai ujung atas itu H. Nah, tinggi balok yang kecelup di air aja itu yang ini nih 4 cm. Oke, 4 cm aja yang kecelup di dalam air. Jadi nanti volume yang kecelupnya itu adalah luas alas balok dikali 4 cm ini. Ya, jadi tinggi balok yang kecelup di air saja. Kita namakan tuh HA misalnya. Oleh dikali G. Plus FA2 itu akibat siapa? Minyak kan ya. Berarti rho-nya rho minyak. Ini juga sama, berarti luas alas balok dikali tinggi balok yang kecelup di minyak aja, yaitu 5 cm. Kita namakan HM dikali G. Sama dengan massa. Massa balok nggak tahu. Tapi kita tahu massa jenisnya ya. Oke, pakai berarti massa sama dengan massa jenis dikali volume. Massa jenisnya itu massa jenis si balok, rho B, yang ini 750 dikali sama volume seluruhnya. Oke, volume seluruhnya itu AH berarti kan? Luas alas dikali tinggi balok seluruhnya dikali G. Iya, jadi kayak gini. Nah, bisa dicoret tuh ya A dan G-nya. A-nya kecoret, G-nya juga kecoret. Karena di kiri dan di kanan itu ada. Nah, dan udah tahu semua kan ya angka-angkanya. Rho A ada, rho M itu minyak 800, HM itu yang 5 cm ini. Nanti kita akan peroleh H ya. Kita dapat tinggi balok keseluruhannya itu nanti 10,67 cm. Oke, ini jadi tinggi balok dari atas ke bawah. Nah, jadi dengan demikian cara geometri kita bisa dapat dong tinggi yang muncul ke permukaannya berapa. Tinggal kurangin aja kan. Jadi HU tinggi balok yang muncul ke udara, ya berarti tinggi total dikurang yang kecelup di dalam air, dikurang yang kecelup di dalam minyak. Nanti ini akan sama dengan 1,67 cm gitu ya. Jadi yang muncul ke permukaannya itu segini. Oke, jadi intinya adalah kalian bisa menerapkan mengurai gaya-gaya yang ada, lalu bisa menghitung gaya apung secara tepat gitu ya. Jadi yang penting adalah bisa ini sih, V celupnya ini nih, hati-hati. Volumenya kecelup di fluida tersebut itu berapa. Oke, sekian untuk pembahasan materi kali ini. Semoga ini membantu dalam hal memahami gaya apung. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.